Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mutahharoh. Di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. KUR membantu membangkitkan UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih UMKM itu sendiri. UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Perang dagang dunia dan merebaknya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tantangan perekonomian saat ini sangatlah berat. Masyarakat berada dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi bepergian dan konsumsi yang tentunya berimbas pada transaksi jual beli di pasaran. Berbagai elemen terkena imbas, sebut saja restoran, pasar, pusat perbelanjaan, transaksi online, hingga para pemilik UKM. Nah, dalam situasi krisis seperti saat ini, UMKM memang menjadi harapan untuk mendongkrak ekonomi domestik. Sekiranya mereka masih punya energi, langkah eksekusi cepat sangat diperlukan, sehingga dapat memitigasi dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap UMKM agar roda bisnis UMKM tetap berputar di tengah pandemi COVID-19 ini. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan merubah kebijakan KUR, yaitu yang pertama, suku bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%. Yang kedua, total plafon KUR ditingkatkan dari 140 triliun menjadi 190 triliun pada tahun 2020 dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan 325 triliun pada tahun 2004. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan plafon KUR mikro dari 25 juta menjadi 50 juta per debitur. Selain keringanan-keringanan yang sudah disebutkan tadi, terdapat keringanan lagi yaitu keringanan restruktur. Nah, bagaimana sih cara pengajuan keringanan restruktur pinjaman akibat pandemi COVID-19 ini? Yaitu yang pertama, hubungi relationship manager terkait dan mengajukan permohonan restrukturisasi secara online atau datang ke kantor cabang BRI. Nah, ini saya memberikan contoh yang untuk Bank BRI. Untuk yang lain, yaitu KUR juga beberapa bank juga membuka layanan KUR seperti Bank BNI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Nah, untuk Bank BRI sendiri, yaitu BRI melakukan analisa atas permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan. Kemudian keputusan atas pengajuan akan dilakukan oleh Bank BRI dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku di BRI. Nanti akan diberikan beberapa opsi, yaitu terdapat dua opsi. Opsi yang pertama adalah membayar bunga saja selama 1 tahun, lalu pada bulan ke-13 bayar cicilan secara normal, tetapi tenor pinjaman bertambah 1 tahun. Sedangkan pada opsi yang kedua adalah membayar pokok saja selama 1 tahun, lalu pada bulan ke-13 membayar cicilan kembali seperti semula. Namun di opsi ini tenor tidak bertambah. Nah, opsi mana sih yang terbaik? Yaitu yang pada opsi pertama saja, bayar bunga saja lebih ringan tetapi masa pinjaman menjadi lebih panjang. Sementara opsi kedua, bayar pokok saja, lebih besar pembayaran namun tenor pinjaman tidak lebih lama. Nah, mana pilihan terbaik? Yaitu lihat kembali ke kemampuan cash flow usaha. Yang paling penting adalah usaha masih bisa diselamatkan dalam kondisi krisis pandemi COVID-19 ini. Selain itu, restrukturisasi tidak bisa di bawah 1 tahun, minimum 1 tahun. Selain aspek pembiayaan, UMKM perlu melakukan evaluasi dalam menjalankannya agar usaha dapat terus berjalan pada masa sekarang ini. Terdapat penggunaan teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian UMKM tetap berjalan. Selain manfaat media sosial sebagai channel utama pemasaran, terdapat strategi atau tips yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam menghadapi dampak COVID-19 ini. Yang kedua yaitu pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis sehingga para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik.
Yang ketiga yaitu rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali, rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini. Pemilik usaha harus dapat memilih pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dengan resiko yang dapat diantisipasi. Selain itu, selalu monitor transaksi bisnis. Lakukan transaksi perbankan secara online di rumah pada masa ini. Pemilik usaha dapat melakukan rekonsiliasi bank secara otomatis tanpa perlu repot mengunjungi kantor fisik. Selain itu, perhatikan juga kondisi stok barang. Nah, untuk apa sih untuk memperhatikan kondisi stok barang ini? Cek status persediaan barang secara berkala dan real time. Pemilik usaha tidak hanya menghitung persediaan barang, tetapi juga mengetahui harga jual beli rata-rata dan menginformasikan ketersediaan stok. Monitor persediaan barang juga diperlukan untuk memperoleh referensi, misal produk mana yang paling diminati dan kurang diminati, produk mana yang akan segera habis masa berlakunya, stok yang kosong, dan lain-lain. Nah, usaha yang dilakukan secara seimbang dan berkesinambungan akan memberikan hasil yang maksimal. Pemerintah berupaya dalam membantu peningkatan peran UMKM melalui KUR yang dapat diakses oleh semua UMKM. Selain aspek pembiayaan, upaya peningkatan secara internal dalam UMKM perlu dilakukan untuk kebangkitan UMKM pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Demikianlah tadi penjelasan dari saya terhadap dampak COVID-19 terhadap UMKM ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.